Bagaimana rasanya berada di lubang gravitasi bumi? Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Ini hanya sebuah apel. Dan ini masih hanya sebuah apel sampai abad ke-17. Semua berubah ketika ada seorang laki-laki iseng yang mempertanyakan kenapa sebuah apel bisa jatuh ke tanah. Yang pasti bukan orang ini. Dia adalah Isaac Newton, seorang fisikawan kelahiran Inggris yang mengupas fenomena jatuhnya apel ke permukaan bumi. Isaac Newton terus mempelajari dan meneliti fenomena apel jatuh untuk menjawab rasa penasarannya tersebut. Hingga pada akhirnya, ia merumuskan sebuah teori yang dikenal sebagai hukum gravitasi Newton, yang pada akhirnya juga mengangkat namanya sebagai ilmuwan yang disegani. Salah satu bagian dari hukum gravitasi Newton yang paling terkenal adalah hukum gravitasi universal, yang berbunyi, setiap benda dengan massa menarik benda lain dengan gaya gravitasi yang sebanding dengan massa kedua benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak di antara mereka. Hukum gravitasi Newton tersebut terus dikembangkan oleh ilmuwan-ilmuwan setelahnya, bahkan masih digunakan hingga saat ini. Tapi tenang saja, karena ini cerita bumi, bukan channel ilmu fisika, kita tidak akan membahas berbagai fenomena fisika, termasuk rumus yang rumit dan panjang seperti cacing itu. Kenapa? Ya, karena saya sendiri juga pusing dan tidak paham pastinya. Namun di episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang masih ada hubungannya dengan gravitasi, yaitu gravitasi bumi. Bumi yang kita pijaki saat ini memiliki gaya tarik, yang menyebabkan kita dan benda lainnya tetap berpijak di muka bumi dan tidak melayang di udara. Namun ternyata, walaupun bumi kita satu, ternyata masing-masing tempat memiliki percepatan gravitasi yang berbeda-beda. Bahkan ada pula anomali gravitasi bumi di sebuah wilayah yang cukup luas yang membentuk sebuah cekungan yang disebut sebagai gravity hole. Setiap objek yang memiliki massa dan berdekatan dengan permukaan bumi akan tertarik oleh gravitasi bumi, baik itu manusia, hewan, bahkan asteroid di luar angkasa. Gravitasi bumi merupakan percepatan total yang diberikan ke benda yang bergerak di bumi. Salah satu penyebab terjadinya gravitasi bumi adalah karena adanya rotasi bumi, atau perputaran bumi pada sumbunya. Rotasi bumi mengarah ke timur dengan kecepatan sekitar 1670 km per jam. Atau dengan kata lain, satu siklus rotasi bumi terjadi selama 23 jam, 56 menit, dan 4,091 detik. Salah satu dampak adanya rotasi bumi menyebabkan adanya gaya sentrifugal pada permukaan bumi. Gaya sentrifugal menyebabkan suatu benda menjauhi titik pusat sumbunya, atau dengan kata lain terlempar keluar dari pusatnya. Semakin mendekati kutub, maka gaya sentrifugal yang dihasilkan semakin kecil. Sebaliknya, semakin menjauhi kutub, maka gaya sentrifugal akan semakin besar. Lah, berarti harusnya di bumi nggak ada gravitasi dong? Sebentar, belum selesai nih. Yang perlu dicatat, gaya sentrifugal sebenarnya bersifat semu. Sebaliknya, ini adalah hasil dari inersia dari gerakan melingkar. Selain rotasi bumi, faktor yang mempengaruhi gravitasi bumi adalah massa bumi itu sendiri. Seperti yang kita tahu bahwa bumi memiliki berat yang dihasilkan oleh materi yang ada di dalam bumi, mulai dari inner core, outer core, mantle, hingga crust yang kita pijak saat ini. Seperti yang sudah kita singgung di awal, bahwa setiap benda yang memiliki massa memiliki gaya gravitasi, termasuk bumi. Kombinasi antara gaya sentrifugal akibat rotasi bumi dan massa bumi itu sendiri menciptakan gravitasi bumi. Rata-rata percepatan gravitasi bumi sebesar 9,80665 meter per second kuadrat, atau jika dibulatkan menjadi 9,81 meter per second kuadrat. Yang artinya suatu benda yang dekat permukaan bumi akan terjun bebas sejauh 9,81 meter setiap detiknya. Tentu saja dengan menghilangkan faktor hambatan udara. Namun faktanya gravitasi di setiap permukaan bumi tidaklah sama. Kita mungkin sering melihat di video dan media lainnya yang memperlihatkan bentuk bumi yang hampir bulat sempurna. Tetapi nyatanya bentuk permukaan bumi tidaklah seindah yang kalian lihat di sana. Ini adalah bentuk bumi sesungguhnya berdasarkan pemodelan geoid. Mirip kentang ya?
Pemodelan geoid juga sering disebut sebagai pemodelan bumi yang sesungguhnya. Karena secara praktis, geoid dianggap berhimpitan dengan permukaan laut rata-rata, atau mean sea level. Bentuk permukaan bumi yang sangat beragam karena adanya pegunungan, lembah hingga palung laut, sangat berpengaruh terhadap variasi gravitasi bumi di setiap tempat. Selain itu, faktor geologi seperti densitas batuan, proses tektonik, bahkan gunung api juga memiliki peran dalam percepatan gravitasi di setiap permukaan bumi. Tentu saja, pengukuran gravitasi bumi di setiap tempat dapat dilakukan dengan perhitungan matematis maupun dengan pendekatan hukum gravitasi universal Newton. Namun, siapa juga yang mau menghitung di setiap tempat? Dengan canggihnya perkembangan teknologi saat ini, terutama di bidang kedirgantaraan, pengukuran gravitasi secara global di seluruh permukaan bumi tentu saja sangat mungkin lewat satelit pengamat bumi atau Earth Observation Satellite. Gravity Field and Steady State Ocean Circulation Explorer atau GOCE dari European Space Agency ataupun Gravity Recovery and Climate Experiments atau GRICE dari NASA dan DLR merupakan dua dari beberapa satelit yang diorbitkan dengan salah satu tujuannya adalah untuk memetakan gravitasi di seluruh permukaan bumi. Keberadaan satelit gravimetri yang mengorbit di atas bumi telah membantu para peneliti untuk mengungkap karakteristik gravitasi di seluruh permukaan bumi. Dari beberapa penelitian telah ditemukan sebuah anomali gravitasi yang cukup mengagetkan para peneliti. Para saintis sebelumnya telah mengetahui bahwa di muka bumi ini terdapat berbagai tempat yang memiliki gravitasi yang lebih rendah dari rata-rata. Namun yang satu ini berbeda. Ditemukan sebuah kawasan yang sangat luas yang memiliki gravitasi yang jauh lebih rendah dibandingkan wilayah lain di muka bumi. Wilayah ini seperti membentuk lubang hitam di tengah permukaan bumi, yang disebut sebagai gravity hole atau lubang gravitasi. Anomali gravitasi bumi terbesar terjadi di ujung semenanjung negara India atau Sri Lanka, dan di lautan sekitarnya. Luasan wilayah yang memiliki anomali gravitasi sangat luas, yaitu sekitar 3 juta kilometer persegi, atau hampir seluas negara India itu sendiri. Wilayah ini kemudian disebut sebagai Indian Ocean Geoid Low atau IOGL, yang merupakan wilayah dengan anomali gravitasi terbesar di bumi. Sebenarnya IOGL sudah teridentifikasi sejak lama, yaitu pada pertengahan tahun 90-an. Felix Andreas Venning Maines adalah seorang geofisik kebangsaan Belanda yang pertama kali menemukan adanya anomali gravitasi yang sangat besar di sekitar perairan selatan India pada tahun 1948. Lalu kenapa di wilayah selatan India memiliki gravitasi yang lebih rendah? Apa untuk menjaga cowok-cowok perindapan yang suka salto-salto agar tidak mudah terjatuh? Karena gravitasinya lebih rendah? Setelah ditemukannya anomali gravitasi di sekitar perairan di selatan India oleh Venning Maines pada 1948, lubang gravitasi di selatan India sebenarnya masih terus menjadi misteri bahkan hingga abad ke-21. Sampai pada akhirnya di tahun 2023, terdapat sedikit pencerahan yang menguak anomali gravitasi di IOGL. Sekelompok peneliti dari Indian Institute of Science menerbitkan penelitian mereka mengenai fenomena gravity hole di perairan bagian selatan India. Munculnya lubang gravitasi di Laut Selatan India berkaitan dengan pergerakan dan perpindahan lempeng benua India di masa lampau. BTW, kalau kalian ingin melihat pembahasan yang lebih detail mengenai perpindahan lempeng benua India, bisa kalian tonton di episode 23. Oke, lanjut. Mari kita kembali ke 200 juta tahun yang lalu atau di awal periode Jurassic. Pada zaman ini, lempeng India masih tergabung dengan lempeng Afrika, lempeng Australia, lempeng Antartika, dan lempeng Amerika Selatan dalam sebuah megabenua yang disebut sebagai Gondwana. Di sisi lainnya, terdapat megabenua lainnya yang disebut sebagai Laurasia yang berada di utara. Selain dua megabenua tersebut, pada zaman ini juga terdapat sebuah samudra purba yang disebut sebagai Samudra Tethys. Megabenua Gondwana kemudian mulai terpecah, hingga pada akhirnya sekitar 120 juta tahun yang lalu, lempeng India mulai terpecah dari lempeng Australia dan lempeng Antartika. Kemudian lempeng India terus bergerak ke utara hingga pada akhirnya sekitar 50 juta tahun yang lalu, atau pada pertengahan kala Eosen, lempeng India menabrak lempeng Eurasia dan terjadi kolisi yang membentuk pegunungan Himalaya yang kita lihat saat ini.
Namun, sebelum lempeng India bersatu dengan lempeng Eurasia, atau ketika lempeng India masih berada di lautan Samudra Tethys, terjadi proses subduksi antara lempeng benua India dan lempeng lautan. Karena pada dasarnya lempeng samudra memiliki massa yang lebih berat dibandingkan lempeng benua, menjadikan lempeng Samudra Tethys yang bertabrakan tenggelam ke bawah permukaan lempeng benua India dan mencapai lapisan mantel bumi yang biasa disebut sebagai slab. Sisa slab dari laut purba tersebut juga terperangkap di timur benua Afrika atau di antara Afrika dan India. Kemudian, pada 20 juta tahun yang lalu, atau di awal kala Miosen, terjadi fenomena mantel plum di selatan benua India. Mantel plum merupakan fenomena banjir magma dengan suhu yang sangat tinggi yang naik dari dalam mantel bumi menuju ke permukaan. Mantel plum yang naik menyebabkan sisa dari slab Samudra Tethys meleleh karena suhu yang tinggi. Hal ini menyebabkan komposisi geologi atau batuan penyusunnya memiliki densitas yang rendah. Karena wilayah tersebut memiliki batuan penyusun yang memiliki densitas yang rendah, hal ini diyakini menjadi penyebab tarikan gravitasi di selatan perairan India menjadi lebih rendah juga. Lalu, apa dampak dari adanya lubang gravitasi di wilayah selatan perairan India? Di wilayah IOGL, anomali gravitasi terjadi sebesar 50 miligal, atau sekitar 0,005% dari rata-rata gravitasi bumi. Memang, kalau dilihat dari angkanya, anomali gravitasi di wilayah IOGL terasa sangat kecil. Namun, dari nilai yang sangat kecil tersebut, ternyata memberikan dampak yang sangat besar bagi perairan di selatan India. Adanya gravity hole menyebabkan permukaan laut di wilayah selatan perairan India bisa lebih rendah dibandingkan rata-rata permukaan laut bumi mencapai 106 meter. Sebagai gambaran seperti ini, ada dua orang pelaut, salah satunya berlayar di laut yang memiliki gravitasi rata-rata bumi, dan yang satunya berlayar di IOGL atau di selatan perairan India. Karena mereka berdua berada di atas permukaan laut, otomatis posisi mereka berada di ketinggian 0 di atas permukaan laut. Walaupun mereka sama-sama berada pada ketinggian 0 di atas permukaan laut, namun sebenarnya pelaut yang berada di IOGL posisinya lebih rendah dibandingkan pelaut yang di lokasi satunya. Bahkan pelaut yang berada di IOGL posisinya bisa lebih rendah sampai 106 meter dibandingkan pelaut yang satunya, walaupun sama-sama di permukaan laut. Hal ini terjadi karena wilayah yang memiliki gravitasi yang lebih tinggi akan menarik lebih banyak massa air laut. Sementara wilayah IOGL lebih sedikit menarik massa air laut karena gravitasinya lebih rendah. Penelitian mengenai gravitasi hole di selatan perairan India sebenarnya masih belum menjadi konklusi dari pertanyaan mengenai anomali gravitasi di wilayah tersebut. Namun, penelitian tersebut tentunya memberikan petunjuk awal untuk riset-riset selanjutnya tentang bagaimana fenomena lubang gravitasi di selatan India bisa terjadi. Sekarang saatnya baca komentar warga bumi. Let's go! Dari @ilhamabdulmalik1815. Semoga penelitian yang seperti ditampilkan di video dipublish karena kami orang Palu tidak mengetahui bahwa ada penelitian tahun 2012 yang memprediksi wilayah-wilayah yang risiko likuifaksi. Apalagi sedang banyak info terkait megatrust akibat gempa yang terjadi baru-baru ini di Jepang. Ya, salah satu tujuan saya membuat channel ini yaitu salah satunya untuk mengedukasi sih, biar data-data yang ilmiah itu lebih bisa dijangkau oleh masyarakat umum. Karena kalau kita mengandalkan kayak peneliti dan akademisi biasanya itu kurang bisa menyampaikan ke masyarakat yang lebih luas. Makanya salah satu media sekarang kan digital, kita bisa menyebarkan data ilmiah ke masyarakat yang lebih luas. Nice, next dari @masdul_pr. Min, Gunung Lasem Rembang itu gunung api bukan sih? Ya, Gunung Lasem di Rembang itu gunung api. Dia itu sezaman dengan Gunung Muria, ya di sekitar itulah Jawa Tengah. Itu sezaman dan sezona dengan Gunung Muria. Salah satu gunung api yang unik karena posisinya tidak sejajar dengan jalur gunung api Holosen yang berada di sekitar Merapi, Lawu, Kelut, Wilis, dan sebagainya. Sedikit menyimpang dari zona umumnya itu. Gunung Lasem memang gunung api, tapi cuma sudah tidak aktif.
Nice, next dari @elninohabshi 5059. Ada beberapa pantai yang saya ketahui di pesisir barat Krui, pasirnya berwarna hitam mengkilap. Katanya tiap malam harus dijaga karena itu incaran orang. Yang saya lihat emang lebih halus dan bersih. Ya walaupun pasir hitam juga banyak di pesisir utara Jawa, tapi yang ono beda. Pasir hitam itu biasanya umumnya mengandung biji besi yang tinggi. Jadi mungkin itu dijaga memang karena biar nggak ditambang aja. Mungkin ada orang yang memang niat mau nambang pasir besi itu. Tapi sebenarnya setahu saya itu yang banyak pasir besinya itu malah wilayah selatan, kayak di wilayah Gumuk Pasir di wilayah Kulon Progo, terus Purworejo, Kebumen itu juga ada gumuk pasir, dan itu memang pasir besi. Dan itu udah rame mau ditambang berkali-kali. Ya mungkin itu tadi dijaga karena mau ditambang. Jadi kurang lebih begitu. Nice. Next dari @Barakindo Tadulako Palu. Gempa pertama sekitar jam 15.00 di Kecamatan Sirenja. Masih sangat kuat diingatan ketika di medsos orang-orang pada berguyon katanya belum seberapa, tambah lagi dong kekuatannya. Dan benar di jam 17 diberikanlah 7,4 skala Richter seperti kemauan mereka. Entah mereka selamat atau enggak. Mana waktu itu lagi sakit, gak masuk kerja, langsung sembuh karena lari nyelamatin diri. Asli trauma banget. Waduh, kalau itu memang beneran sih, jangan dilakukan lagi. Bencana itu bukan untuk bercandaan, apalagi kayak bencana gempa bumi yang kita nggak pernah tahu potensinya sebesar apa, dan kita nggak pernah tahu juga kejadiannya kapan. Jangan, kalau memang ada kejadian seperti itu jangan diulangi. Kalau ada gempa bumi segera menyelamatkan diri, ikuti instruksi BPBD ataupun BMKG setempat. Jangan melakukan hal-hal konyol kayak gitu. Apalagi kalau kalian orang yang beragama, itu malah jadi doa menantang Tuhan. Jangan. Nice, next. Dari @Joseph Rahman. Apakah ini menjadi alasan Pak Presiden pindah ke IKN? Oh ya, tentu saja. Kenapa IKN dipindah Kalimantan kan salah satu alasannya kan memang menghindari bencana gempa. Kalau di Jawa ya tempatnya gempa. Kalau di Kalimantan kan sangat minor gempanya. Mungkin bisa gempa cuma di sekitar pesisir bagian timur yang menghadap ke Selat Makassar, karena di situ masih ada tumbukan lempeng, tapi ya tidak bakal mengerikan di Jawa. Karena di Jawa kan memang tabrakan lempeng besar kan, lempeng Eurasia dan lempeng Australia. Itu saja kenapa ibu kota negara Indonesia itu dipindah dari Jakarta ke IKN di Kalimantan, itu salah satunya memang dari kondisi geologinya untuk menghindari gempa bumi dan juga gempa megatrus di Pulau Jawa. Nice. Udah itu aja, terima kasih yang udah nonton, udah komen, udah subscribe. Seperti biasa, jika kalian ingin bertanya, tulis di kolom komentar. Terima kasih, see you next time.